Namanya siapa? Nama saya Jayanti dari Jakarta. Saya kesini mau minta tolong, mau minta solusi sama Bapak. Saya kan kelilit utang renten. Terus saya kan sekarang udah nggak kerja. Jadi saya minta solusi sama Bapak, kasih saya kerjaan. Saya berusaha buat ngejual rumah, tapi penawarannya selalu rendah gitu. Iya, sudah Bu, sudah. Yang telah saya katakan dalam video sebelumnya, kawan-kawan, seandainya pos pengaduan lembur Pakuan yang didirikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu dikunjungi oleh warga luar Jawa Barat, maka gubernurnya itu akan mendapatkan komentar-komentar yang tidak baik sekali, kawan-kawan ya. Oleh karena itu, dalam video sebelumnya saya menyarankan kepada semua gubernur lakukan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi saat ini, yaitu mendirikan pos pengaduan agar masyarakatnya itu ketika mengalami permasalahan mudah dipecahkan karena dibantu oleh pemerintahan, apalagi permasalahannya itu melibatkan pemerintahan, kawan-kawan ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika warga luar Jawa Barat berkunjung ke pos pengaduan lembur Pakuan yang ingin masalahnya dipecahkan, gubernurnya apa? Mendapati komentar-komentar yang tidak baik. Di antaranya adalah, wah, orang ini nggak dipercaya oleh gubernurnya, kawan-kawan. Seperti itulah kayak warga Jakarta ini yang mengadu ke pos lembur Pakuan. Akhirnya Pak Pramono Anung sebagai gubernur Jakarta mendapatkan komentar-komentar yang tidak baik. Apakah Pak Pramono Anung salah? Ya nggak salah juga, kawan-kawan. Permasalahannya di sini adalah mengapa ibu tersebut mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi, bukan permasalahannya kepada Pak Pramono Anung, kawan-kawan. Apakah Pak Pramono Anung dipermalukan? Wong nggak salah, ngapain dipermalukan, kawan-kawan? Apakah Pak Pramono Anung tidak dipercaya oleh rakyatnya? Bukan hanya Pak Pramono Anung saja, kawan-kawan. Setiap gubernur yang ada di Indonesia, ada yang percaya kepada gubernurnya dan ada yang tidak percaya kepada gubernurnya, kawan-kawan. Sekaligus Kang Deddy Mulyadi. Di Jabar, kawan-kawan, simak baik-baik, ada orang yang percaya kepada Kang Deddy Mulyadi dan ada orang yang tidak percaya kepada Kang Deddy Mulyadi. Silahkan cek faktanya di sosial media, kawan-kawan, kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah berarti betul, kawan-kawannya. Oleh karena itu, dalam video sebelumnya kan saya pernah mengatakan alangkah baiknya gubernur-gubernur itu mencontoh Kang Deddy Mulyadi agar ya warganya itu lebih enak ketika mengalami permasalahan, lebih sejahtera dan lain sebagainya. Apa salahnya apabila kita mencontoh hal-hal yang baik, kawan-kawan? Betul nggak? Coba kita lihat bagaimana komentar-komentar para netizen mengenai warga Jakarta yang mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi ini, kawan-kawannya. Kita lihat sebagiannya saja. Kawan-kawan bisa lihat postingannya di Mumu itu yang biasa bersama Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan yang kecil itu. Orang Jakarta kan punya gubernur, tuh kan? Akhirnya kan gubernurnya itu dipermalukan lah, kurang lebihnya seperti itu. Meskipun gubernurnya yaitu Pak Pramono Anung tidak salah, kawan-kawan ya. Terus selanjutnya, ngapain minta solusi ke Jabar, ke Bang Dul tuh katanya, ya kan? Bukan hanya Pak Pramono Anung, tapi Bang Dul juga sebagai wakil gubernur. Anggaran gubernur Jakarta lebih besar dari Jabar, kenapa gak ke gubernur Jakarta, Bu? Katanya. Kemana Cek Eko warga Jakarta kok ke Jawa Barat, tuh kan? Sebetulnya yang salah itu bukan Pak Pramono Anung. Pak Pramono Anung sebagai gubernur Jakarta itu tidak salah, kawan-kawan. Mengapa? Karena permasalahannya pada ibu ini. Mengapa minta bantuan ke Kang Deddy Mulyadi? Apakah karena Kang Deddy Mulyadi itu terkenal dengan pribadinya yang sering membantu, sehingga ibu ini tertarik ke lembur Pakuan agar
dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi? Atau tidak seperti itu kawan-kawan? Ya kan, permasalahannya bukan kepada Pak Pramono Anung. Oleh karena itu ya, ketika ada warga luar Jabar yang mengadu kepada Kang Deddy Mulyadi, jangan sampai kita menjelek-jelekan gubernurnya itu kawan-kawan. Karena ya belum tentu salah juga kawan-kawan kan. Oke, gitulah beritanya kawan-kawan ya. Berita selanjutnya adalah mengenai tentang Kang Deddy Mulyadi. Itu kan pernah kemarin saya membuat video membantu warga yang mengalami penyakit tumor kawan-kawan. Dan alhamdulillah sekarang sudah dirawat di rumah sakit, apa itu namanya, Ulas Asih kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana videonya. Ada riwayat darah tinggi, ada riwayat darah tingginya, bulanan. Yang highlight, yang highlight. Itulah kawan-kawan, langsung dibawa atau dirawat ke rumah sakit Ulas Asih sebagaimana dinyatakan oleh Kang Deddy Mulyadi kawan-kawan. Kemarin juga kita telah membahas mengenai tentang kampung atau desa yang dijadikan jaminan hutang kawan-kawan. Dan Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa tenang saja, di sini ada gubernur yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dalam arti Kang Deddy Mulyadi akan membantu desa tersebut. Bagaimana sih perkembangannya? Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Pak Kades, ini hanya untuk mempertegas saja informasi yang beredar. Sore Pak Gubernur. Ya, saya yang pertama bahwa kalau melihat dari sejarah yang diceritakan oleh mantan sekretaris desa dan beberapa tokoh yang tadi ketemu dengan saya, ada kemungkinan yang terbesar bahwa tanah-tanah yang hari ini diklaim sebagai tanah jaminan yang dijaminkan DBI itu tanah-tanah yang di luar belanja yang dilakukan oleh pengusaha sebagai penjamin pinjaman pada waktu itu. Tetapi kan seluruhnya nanti harus dibuktikan. Nah, karena ini menyangkut keluh kesah masyarakat, maka saya memutuskan besok tim pengacara Provinsi Jawa Barat akan datang memvalidasi, memverifikasi, dan mengidentifikasi serta menjadi kuasa dari seluruh warga itu. Dan selanjutnya nanti yang berurusan dengan seluruh kepentingan yang ada di desa itu biar tidak dengan masyarakat langsung tapi dengan tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat. Oh ya, baik, tadi sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur ya terkait masalah pemblokiran yang berada di desa Sukamulya dan desa Sukamulya. Kan di desa Sukamulya sebetulnya tidak dilakukan lelang semua ya. Itu pun di Sukamulya luasnya 370 hektar. Cuman itu tidak semua bahwa tanah itu selesai, artinya selesai ini seperti kayak ada bukti sertifikat atau akta jual beli ya yang 370 sampai saat ini kami belum melihat, baru hanya melihat inkrah putusan aja dari Mahkamah Agung tahun 91 dan 92 itu bahwa disita oleh negara. Makanya tadi disampaikan pada Pak Gubernur mohon karena ada satu kampung di wilayah Sukamulya yang terdampak atau kena masuk wilayah yang sitaan itu. Jadi
sama Pak ya dengan desa yang lain. Sukaharja juga sama ya kurang lebih. Sukaharja cuma luasannya 440 hektar dan Sukaharja tidak seperti Sukamulya ada pemukiman, kita perkebunan kalau untuk Sukaharja. Ya artinya Bu, informasi yang beredar katanya akan dilelang itu Tidak, sebetulnya tidak, itu kita hanya yang 440 sekian itu baru terancam. Baru terancam. Enggak, satu desa enggak akan dilelang, satu desa, bukan satu desa ya. Soalnya ada berita keluar kepala desa yang melelang katanya. Tidak seperti itu. Kita hanya luasannya masing-masing Sukamulya 300 sekian, Sukaharja 440 sekian, itu aja. Yang saat ini disita. Yang saat ini disita. Itu tidak akan bukan akan dilelang. Ya itu belum tentu dilelang karena masih proses mungkin ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sudah ketemu Pak KDM, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Bu, lahan yang disita itu dia ada satu blok atau memang mencar Bu? Kalau di Dari saya satu 400. blok. Oh 400 Iya. satu blok ya? Kalau di itu? Sukamulya sama, satu blok. Oh satu blok juga ya? Itu tuh diisi apa aja tuh di lahannya 300 sekian? Ada satu kampung ya, ada penduduk 17 kakak dan 60 warga. Ada pesawahan, ada tanah kosong. Kampung apa namanya Pak? Kampung Parung Santan. Ada fasilitas umum? Fasilitas umum itu hanya ada di musola. Kalau jalan ada, jalan desa. Saya yang pertama bahwa kalau melihat dari sejarah yang diceritakan oleh mantan sekretaris desa dan beberapa tokoh yang tadi ketemu dengan saya, ada kemungkinan yang terbesar bahwa tanah-tanah yang hari ini diklaim sebagai tanah jaminan yang dijaminkan ke BI, itu tanah-tanah yang di luar belanja yang dilakukan oleh pengusaha sebagai penjamin pinjaman pada waktu itu. Tetapi kan seluruhnya nanti harus dibuktikan. Nah, karena ini menyangkut keluh kesah masyarakat, maka saya memutuskan besok tim pengacara Provinsi Jawa Barat akan datang, memvalidasi, memverifikasi, dan mengidentifikasi, serta menjadi kuasa dari seluruh warga itu. Dan selanjutnya nanti yang berurusan dengan seluruh kepentingan yang ada di desa itu, biar tidak dengan masyarakat langsung, tapi dengan tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat. Pak Gubernur, infonya kan dua desa ini akan dilelang, bisa tertegas ya sebenarnya? Ya nanti kan gini, proses pelelangan itu dilakukan manakala bukti kepemilikan sebagai jaminannya sah. Nah pertanyaannya adalah apakah bukti kepemilikan yang menjadi jaminan itu sah atau tidak. Nah itu kan sudah ranah hukum, nanti biarkan nanti tim kuasa hukumnya melakukan gugatan terhadap areal tanah yang bukan kepemilikan seseorang atau korporasi itu dijadikan jaminan. Nah itu ada sengketa hukumnya di situ. Tapi secara hukum tata negara bisa nggak sih Pak sebenarnya Pak? Desa itu, lahan desa itu di Ya sebenarnya kan bukan lahan desa Pak, itu lahan warga gitu loh. Itu lahan warga yang diklaim oleh pengembang peternakan dan perkebunan pada waktu itu dan menjadikan lahan yang dia beli itu sebagai jaminan ke bank, sebagai jaminan pinjaman. Nah itu nanti dibuktikan aja di pengadilan, benar nggak sudah terjadi jual beli terhadap aset tanah tersebut. Kalau belum terjadi jual beli, ya berarti hak kepemilikannya masih warga hari ini yang mendiami atau tanah perkebunan warga. untuk yang di Sukawangi Pak. Dan Sukawangi ini berbeda Pak. Sukawangi kan kasusnya itu dianggap sebagai tanah hutan. Dan kemudian itu sudah dipelangkan. Nanti saya akan bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membicarakan ini. Pak, ini kan udah ada yang ditetapkan tersangka nih, Pak. Ya, nanti kita lihat apakah ketersangkaannya itu diakibatkan karena mendiami areal tanah hutan atau bukan. Nanti kita lihat ya. Nanti saya mau bicara dengan menterinya. Ini kan menyangkut urusan warga dan warganya diam di situ, tinggal di situ, bukan penguasaan demi kepentingan ekonomi, tapi demi kepentingan kelangsungan hidup, kan berbeda. Nah itulah tindakan selanjutnya Kang Deddy Mulyadi mengenai tentang desa yang yang dijadikan jaminan hutang kawan-kawannya. Oke, selanjutnya ketika saya melihat di YouTube Kang Deddy Mulyadi ada postingan baru dari Kang Deddy Mulyadi yang berjudul tentang inspeksi Bangli di bantaran sungai KDM segera benahi bangunan kumuh kawan-kawan.
Bagaimana sih singkat isi berita dalam video tersebut? Yaitu poin-poinnya dalam video itu yang pertama adalah bangunan liar dan penataan kawasan. KDM menginspeksi bangunan kumuh di bantaran sungai di Karawang Barat dan berencana untuk segera menatanya. Beliau menekankan pentingnya kesetaraan antara perumahan mewah dan rumah rakyat miskin untuk menghindari konflik sosial. Yang kedua adalah masalah irigasi dan air bersih. Air dari saluran sekunder Kalimalang yang seharusnya untuk pertanian disedot dan diolah menjadi air bersih untuk perumahan mewah Grenta Rumah. Hal ini menyebabkan masalah pada irigasi pertanian karena saluran air tersumbat oleh bangunan liar dan PJT perusahaan Jasa Tirta dianggap tidak adil dalam pengelolaannya. Poin yang selanjutnya adalah solusi dan rencana aksi. KDM berjanji untuk membersihkan saluran air, membangun drainase, dan memindahkan warga yang tinggal di bangunan liar. Beliau juga akan menyiapkan rumah bagi warga yang dipindahkan dan memastikan bahwa anggaran yang didapat dari penjualan air ke perumahan mewah digunakan untuk membangun irigasi pertanian. KDM juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan membenahi masalah ini tanpa menyalahkan masa lalu demi kepentingan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi dan transparansi itu poin selanjutnya. KDM menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan meminta agar tidak ada praktik korupsi bahkan untuk hal-hal kecil seperti amplop atau uang saku, kawan-kawan. Itu berita terbaru mengenai KDM dalam channel YouTube-nya, kawan-kawan. Ya, kawan-kawan silahkan melihat bagaimana momen-momen Kang Deddy Mulyadi saat inspeksi Bangli di bantaran sungai. Bisa lihat yang berjudul Inspeksi Bangli Bantaran Sungai, KDM segera benah bangunan kumuh. Silahkan cek di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi ya kawan-kawan. Berita selanjutnya adalah mengenai perkembangan pos pengaduan lembur Pakuan, kawan-kawan. Ya, tidak bosan-bosannya mari kita saksikan bersama-sama bagaimana sih perkembangannya dan siapa saja hari ini yang dibantu oleh KDM melalui pos pengaduan lembur Pakuan, kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Nama saya Haliza Ninda Putri, orang tua dari anak saya yang hilang bernama Kaindra Adnan Ibrahim, panggilannya Adnan. Usianya 4,5 tahun, hilang dari hari Jumat tanggal 12 September 2025 pukul 9 pagi. Anak saya itu ada ADHD dan autis, jadi tidak bisa diajak berbicara dengan normal. Terus di kaki sebelah kanan itu ada tanda lahir. Iya, pokoknya mah yang menemukan dengan ciri-ciri yang sama silakan hubungi ke nomor 0857 9721 4337. Oke, ditunggu ya. Barangkali siapa yang menemukan cepat hubungi ke nomor yang ini. Mohon bantuannya. Mohon bantuan dimanapun yang menemukan hubungi secepatnya. Oke. Laporannya kemana Bu ini? Polres. Silakan Bapak, namanya siapa, tujuannya ada apa, dari mana Pak? Saya dari Nyalinung. Iya. RT 2 RW 5 Desa Nyalinung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Tujuannya menyampaikan amanat dari Wulan Asri bahwa uang untuk proyek sudah ada. Wulan Asri itu siapa Pak? Ya, beliau yang ngurus uang itu. Berapa miliar? Wah, besar atuh Pak. Nanti si Bapak kan KTP-nya udah, fotokopi KTP-nya si Bapak udah di sana. Iya. Jadi minta Widi ke sini teh, saya datang, dia menghargai saya. Kan gitu Pak. Asuh saya itu. Iya, Bapak udah lihat uangnya? Pokoknya uangnya udah ada Pak. Iya. Tanya aja langsung sama beliau. Jadi keadaan uangnya ini mau ketemu sama Bapak Ibu Wulan itu.
bulan ini ketemu Bapak di mana tempat? Di mana ketemunya? Apakah di rumah sini? Iya. Apakah di mana terserah Pak? Iya. Saya mah hanya menyampaikan. Menyampaikan aja tugas. Tegas, Iya, jelas, iya. sasaran kita aja. Maaf Bapak, itu berapa miliar Pak uangnya Pak? 500 triliun kan gede ya Pak. 500 triliun. Itu teh buat dihibahkan ke Pak Gubernur? Bukan, dalam arti kan harus nego dulu. Siapa Pak Gubernur? Waduh. Untuk apa Iya. dan bagaimana kan gitu Pak. Iya betul. Satu dan Siap. duanya kan gitu. Iya, iya. Jadi Bapak teh datang ke sini tuh untuk menyampaikan tugas supaya disampaikan Ya begitu. bahwa uang berapa 100 triliun berapa? 500 triliun teh harus disampaikan ke sini gitu dan bisa ketemu sama Pak Gubernur di mana tempatnya. Iya. Saya Siap. kan diperintah Pak, diperintah Mohon. orang kecil saya mah. Ya. Yang semuhun dawuh, mangga. Ya. Siap. Kudu nyampe Pak. Siap. Kan alhamdulillah anak didik saya sampai ke situ. Siap. Itu aja. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Atur nuhun udah berkunjung ke pos pengaduan. Ya. Semoga Jadi sehat terus. Saya langsung ke Bogor ke Siap. rumahnya dia. Bahwa saya udah nyampe ke Bapak Gubernur. Bahwa udah diterima dengan hormat. Siap. Untuk selanjutnya mangga Panginten. Oke Bapak, mohon mangga. Siap mohon. Data mah atas dicatatnya Bapak, sareng nomor HP-na atas dicatat. Mohon ke upami ayana naon, abi ngontek ka Bapak. Mohon ngawartosan iraha tepangna sareng di mana tepangna. Siap, mohon. Siap, aman Bapak atur nuhun. Silakan Neng, dari mana, tujuannya ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Ina dan Pak dari Cikalong Wetan, Bandung. Kami mau minta tolong Iya. tentang bantuan hukum ke Bantuan Bapak, hukum. tentang arisan bodong yang Arisan bodong. korbannya mencapai 8M. 8M? Berarti orangnya banyak. Banyak, hampir 200 orang. Hampir 200 berarti nilainya gede ya. Itu satu orang berapa? Ada yang saya 150 juta. 150 juta? Itu teh bayar teh berapa per bulan apa gimana? Jadi kan saya ada uang saya pribadi, ada Ya. uang orang juga. Sekarang kan jadi kalau uang orang kan jadi saya yang ditekan ya. Suruh minta balik ke saya. Ya karena Neng juga uangnya dari orang lain. Jadi orang lain tidak tahu apa-apa. Jadi nagihnya ke Neng. Padahal yang punya arisan bodongnya udah ditangkep dan tidak bertanggung jawab. Iya. Iya. Laporan pertama kita itu ke Polsek. Iya. Terus udah ke Polsek itu malahan. Iya. Iya. Ke Polres langsung. Iya. Polres, terus besoknya langsung udah dilapas di rutan Sukamiskin. Iya, jadi Udah berapa lama ditahannya? 1 minggu. Dan kejadiannya bulan berapa, tanggal berapa? Tanggal 11, kaburnya itu tanggal 12. Tanggal 12 Iya. September. Iya, iya. Jadi banyak ya korbannya ya. Iya. Iya. Neng berapa itu? Abi 28 juta. 28 juta setengah. Neng mah 150 juta dan ternyata ada uang orang lain. Kalau nggak ada orang lain mah ya. Abi teh Itu yang dibikin. uang Abi mah kan baiklah gitu dah. Iya. Tahu yakin uangnya mau balik deh. Iya. Uang orang kan jadi Abi tetap. Iya, jadi ketempuhannya Nengnya, jadi ke Neng nagihnya gitu, iya. Udah gak ada jualan juga gitu. Aku tuh punya rumah cuma satu-satunya punya orang tua gitu. Iya, iya. Gitu. Tapi pertamanya arisan bodongnya lancar. Lancar, udah arisan jadi biasanya 6 tahun arisan Siap. biasanya. Kita mulai jual beli arisannya 1 tahunan. Ya, udah mulai ketahuan ininya mah bulan-bulan ini terus ketahuan hari Jumat teh kabur tanggal 12 September teh ke Pangandaran. Tapi ketangkep. Udah ketangkep udah jemput sama suaminya. Tapi kan walau ketangkep uangnya nggak bisa kembali. Tapi nggak ada kejelasan Bapak. Iya. Tapi teh ayeuna. Iya. Dok,
Abi teh kan Iya. harus sewa pengacara, kan harus ngeluarin uang lagi ya. Abi Tapi si orangnya ada aset nggak? nggak ada. Jadi nggak ada jabaleunnya. Ya oke siap. Neng setelah ini terus menghadap ke Bu Mega ya di sana. Jadi masalah hukumnya biar sama Bu Mega. Oke siap. Terima kasih Neng. Ya Bapak, hatur nuhun. Itu saja yang dapat saya sampaikan kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf yang belum like terlebih dahulu. Tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar ya kan. Share and subscribe. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri.